Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan pimpinan Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Saudara Ketua Mahkamah Partai yang hadir pada kesempatan ini, Pak Sekjen, Wakil-Wakil Ketua DPP Partai Bulan Bintang, pimpinan wilayah Partai Bulan Bintang, pimpinan cabang, anak cabang, pimpinan ranting, seluruh pimpinan badan-badan otonom Partai Bulan Bintang, dan organisasi-organisasi sayap Partai Bulan Bintang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, hadirin dan hadirat keluarga besar Bulan Bintang yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada pagi hari yang berbahagia ini, 17 Juli 2021, kita bersama-sama dapat menghadiri secara virtual upacara peringatan hari lahir atau milad Partai Bulan Bintang yang ke-23 sejak partai ini pertama kali dideklarasikan pada tanggal 17 Juli pada tahun 1998 di halaman Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita melaksanakan dan merayakan milad Partai Bulan Bintang pada hari ini dalam situasi yang sangat memprihatinkan kita semua, baik internal partai kita maupun keprihatinan yang tengah melanda masyarakat, bangsa, dan negara kita seluruhnya. Bahkan juga keprihatinan yang tengah melanda umat manusia di seluruh dunia. Sebagaimana kita telah maklum, akibat pandemi COVID-19 yang merebak akhir tahun 2020 yang lalu, akhir pada tahun 2019 yang lalu, awal memasuki tahun 2020 sampai sekarang ini sudah lebih 1,5 tahun keadaan belum sepenuhnya dapat kita kontrol dengan baik. Bahkan negara-negara yang semula sudah dalam keadaan aman, dalam keadaan yang terkendali, satu demi satu mulai menghadapi masalah-masalah besar. Seperti juga terjadi di India. Kemudian kita yang sudah dapat dikatakan aman, dan tiba-tiba berlipat-lipat mereka yang menjadi korban COVID-19 ini akibat merebaknya virus yang telah bermutasi yang disebut dengan bermacam istilah, antara lain adalah virus Delta yang berkembang mula-mula di beberapa tempat di tanah air kita, tapi sekarang telah berkembang menjadi sebagian besar virus yang berkembang di negara kita yang kita cintai ini. Begitu juga negara-negara lain, Malaysia mengalami hal yang sama. Kami juga baru berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Filipina, sangat mencemaskan keadaannya, karena beberapa keluarga juga yang aman-aman, tiba-tiba ya kemarin juga terjangkiti COVID-19 juga akibat perkembangan virus Delta yang ganas ini. Keadaan ini tidak dapat kita anggap sebagai sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, sesuatu yang kita abaikan begitu saja seperti terjadinya di awal-awal pandemi. Banyak di antara kita, terutama kaum muslimin dan muslimat, yang menyepelekan hal ini. Tidak percaya ini hanya desas-desus, ini hanya rekayasa pemerintah. Bahkan sampai hari-hari terakhir ada juga dokter yang berkata demikian, bahwa ini semua hanyalah bohong, ini semua hanyalah propaganda, ini semua hanyalah rekayasa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika ada yang bertanya, kalau ibu dokter memang tidak percaya, kami persilahkan ibu dokter merawat pasien-pasien yang ada di Wisma Atlet, dirawat mereka, tapi ibu jangan pakai APD loh, ibu rawat. Atau kalau tidak, ibu ikut gali kubur, ya, memakamkan mereka yang meninggal akibat COVID-19 ini. Jadi jangan ibu asal ngomong aja. Tapi setelah ditantang seperti itu, ternyata juga dia tidak berani. Ya, jadi sebenarnya ya, masalah ini bukan masalah yang jadi bahan main-main dan olok-olok. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Hampir setiap hari kita mengucapkan kata-kata
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir setiap hari kita menerima kabar, menerima berita melalui WhatsApp, melalui telepon dan sebagainya. Satu demi satu saudara kita, orang-orang yang kita kenal selama ini pergi meninggalkan kita, dan tak henti-hentinya kita mengucapkan kata-kata Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahum warhamhum, dan seterusnya. Hampir setiap hari kita mengucapkan kata-kata seperti itu, dan ini sudah menjadi satu masalah yang sangat serius bagi kita. Dalam kehidupan internal Partai Bulan Bintang juga tidak sedikit pengurus kita di daerah-daerah yang wafat. Bahkan pengurus DPP yang mula-mula wafat adalah Ketua Mahkamah Partai, almarhum Bapak Yasin Ardi. Orang baik, sahabat kita, saudara kita, dan kemarin juga kita mendapat kabar wafatnya Ketua Majelis Syuro, Bapak Kiai Haji Muqaddas Murtada, yang kira-kira 10 hari yang lalu beliau masih mengirimkan WA kepada saya yang bunyinya kata-katanya, akhirnya saya kena COVID juga. Dan dikatakan bersabarlah Pak Kiai, kita mendoakan semoga Pak Kiai kembali sembuh. Ya, tapi karena usia yang memang sudah 86 tahun dan kemudian juga ada komplikasi dengan penyakit yang lain, maka beliau akhirnya berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat menjelang sholat Jumat kemarin. Ini semua menjadi keprihatinan bagi kita bersama, dan karena itu saya menyerukan kepada seluruh pengurus dan keluarga besar partai, berhati-hatilah dengan wabah ini. Ya, walaupun kita terus melakukan aktivitas partai, tapi kita manfaatkan teknologi informasi, kita manfaatkan jaringan-jaringan telepon, internet, dan lain-lain, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik, mengadakan rapat, mengadakan pertemuan, dan kecuali hal-hal yang tidak dapat kita hindari lagi, kita harus melakukan pertemuan secara langsung, secara tatap muka. Bahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, ya, persiapan kita dalam melaksanakan verifikasi faktual partai politik maupun verifikasi administrasi, saya kira juga harus mulai dipersiapkan kemungkinan verifikasi itu akan dilakukan secara virtual. Dan saya kira itu akan jauh lebih baik, lebih efektif. Tidak perlu didatangi satu demi satu, tetapi cukup dibuat satu appointment, satu janji, kapan, jam berapa, tanggal berapa, akan dilakukan verifikasi faktual terhadap keberadaan pengurus, keberadaan kantor, keberadaan anggota Partai Bulan Bintang di satu kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Dan saya kira hal seperti itu sekarang sudah sangat lazim, sangat lumrah terjadi. Ya, saya hampir setiap minggu menghadiri sidang-sidang pengadilan. Ada yang dilakukan secara masih kadang-kadang submit bahan-bahan surat kuasa dan segala macam itu diserahkan langsung di pengadilan. Tapi setelah itu proses peradilan berjalan secara virtual. Bukan saja dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Jakarta, Pengadilan Jakarta Pusat, bahkan belum lama ini kami mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Bontang di Kalimantan Timur. Begitu juga mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Batu Licin di Kalimantan Selatan, itu dilakukan prosesnya secara virtual. Bahkan Universitas Indonesia itu ada seorang kandidat yang maju mempertahankan disertasi doktor secara virtual. Bahkan wisuda UI juga dilakukan secara virtual. Jadi sesuatu yang sudah sangat normal terjadi. Jadi saya juga menganjurkan kepada saudara-saudara, rekan-rekan, manfaatkanlah waktu pandemi ini. Ya, di samping kita sangat prihatin, hati-hati, meningkatkan kewaspadaan, tapi juga kita mencari kemanfaatan hikmah di balik semua ini. Saya ingin menganjurkan pengurus-pengurus partai yang muda-muda terutama, manfaatkan waktu pandemi ini untuk belajar, untuk bersekolah. Ya, saya mendaftar kembali di UI untuk mengambil doktor di bidang filsafat. Ya, tiba-tiba terjadi pandemi dan saya sudah lewat 3 semester kuliah, lewat semuanya. Ya, alhamdulillah semua dapat A, hanya 1 dapat B. Saya ikut kuliah seperti biasa dan saya mulai menulis disertasi tentang pemikiran politik Muhammad Natsir sebagai disertasi di bidang filsafat. Jadi saya yakin saudara-saudara pun
tidak perlu pergi kemana-mana, mendaftar saja di universitas-universitas. Kalau saya memang sudah terlanjur mendaftar di UI sebelum pandemi, tapi istri saya nggak kehabisan akal, dia mendaftar di Universitas Oxford di Inggris dan diterima di Universitas Oxford. Jadi saya bilang jangan tanggung-tanggung, karena kuliah secara online, kuliah online di UI sama kuliah di Oxford atau di Harvard nggak ada bedanya. Kuliahnya online, cuman ya kadang-kadang hanya masalah waktu aja. Ada yang kuliahnya mulai jam 10 malam gitu. Karena waktu di Indonesia gitu tidak. Jadi dengan waktu di London harus disesuaikan dengan waktu kita di sini juga. Jadi saya pikir manfaatkan waktu ini. Saya barangkali kalau kuliah tiap seminggu 3 kali datang ke Depok menghadiri kuliah filsafat, saya juga mungkin malas gitu. Tapi karena kuliahnya diberikan melalui online, dan saya enak-enak aja sambil duduk di rumah mendengarkan kuliah-kuliah itu, dan mungkin akan lebih cepat kali saya menulis disertasi tentang Pak Natsir di bidang filsafat. Jadi dimanfaatkan aja, walaupun barangkali nggak ada gunanya juga, biar buat senang-senang aja, supaya ibarat kata orang berlayar sampai ke pantai, ya berjalan sampai ke ujung. Jadi saya sudah belajar hukum, belajar politik, tapi belajar filsafat dulu tidak sampai S3. Nah, sekarang saya kuliah S3 di bidang filsafat. Saya kira Pak Norman Zainal juga dulu kuliah sampai dapat 2 gelar doktor. Mungkin juga rekan-rekan yang lain dapat meneruskan perkuliahan, manfaatkan waktu pandemi ini. Mungkin masih akan setahun 2 tahun lagi keadaan akan masih seperti ini. Jadi masih cukup berat tantangan yang kita harus hadapi. Di samping keprihatinan yang luar biasa, kita harus juga memanfaatkan waktu, ya jangan lupa kegiatan-kegiatan bekerja, berusaha, bisnis, ya jalan terus, ya. Ibu-ibu dapat memanfaatkan waktu ini dengan berjualan secara online, ya. Saya juga mengajari anak-anak yang perempuan belajar bikin kue, bikin dapur apa segala macam, kemudian secara online, ya, masuk ke Tokopedia dan lain-lain. Ada aja setiap minggu ada yang pesan makanan, ada yang pesan kue-kue dan segala macam. Saya kira bisa kita manfaatkan mengajari anak-anak kita. Jadi jangan kita setiap hari pikiran resah, gelisah menghadapi situasi ini. Cobalah kita juga melakukan hal-hal yang positif yang dapat kita kerjakan dan bermanfaat bagi kepentingan kita semua. Begitu juga kegiatan-kegiatan partai, seyogianya tidak terhenti. Walaupun kita melakukan kegiatan-kegiatan secara online, saya kira perbaikan administrasi partai tetap dapat kita lakukan dalam suasana seperti ini. Rekrutmen keanggotaan partai melalui KTP, KTA, mengurus KTA partai yang juga akan dilakukan secara online. Begitu juga keterkaitan dengan pengisian sipol dan segala macam. Sehingga kita dapat melakukan pembenahan terhadap partai kita ini, memanfaatkan teknologi informasi di tengah pandemi yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara, seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang, keadaan kita memang tidak begitu mengembirakan, meskipun partai kita sudah berada selama 23 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Partai Masyumi dahulu, Partai Masyumi itu hanya ada 15 tahun. Dibentuk pada tahun 1945 dan bubar pada tahun 1960. Hanya 15 tahun saja keberadaan Partai Masyumi itu. Tapi dia mempunyai amal yang sangat banyak, amal yang sangat besar bagi pembangunan bangsa dan negara kita, baik di era Perang Kemerdekaan 45-49, maupun dalam mengisi kemerdekaan dengan membangun kehidupan bangsa dan negara kita. Banyak sekali yang dilakukan oleh Partai Masyumi pada waktu itu, hanya dalam kurun waktu 15 tahun. Sekarang Partai Bulan Bintang sudah 23 tahun. Ya, hidupnya lebih panjang dari Partai Masyumi, tapi amalnya lebih pendek dibandingkan dengan apa yang telah dicapai oleh Partai Masyumi itu. Kita memang tidak dapat menyalahkan siapa-siapa, kecuali kita melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Memang ada faktor-faktor internal, ada juga faktor-faktor eksternal yang menghambat gerak kemajuan dari partai kita ini. Karena kita ketahui bahwa partai kita ini meneruskan cita-cita perjuangan dari Partai Masyumi dahulu. Tapi kita tidak menyebut diri kita sebagai
Partai Masyumi. Dan kita hanya menamakan partai kita ini. Mula-mula saya menggunakan istilah pada waktu itu, Partai Keluarga Besar Bulan Bintang. Nah, tapi akhirnya disepakati namanya Partai Bulan Bintang. Keluarga besarnya sudah tidak disebut lagi. Keluarga besar Partai Bulan Bintang itu artinya keluarga besar pendukung Masyumi di masa yang lalu. Di Jakarta tahun-tahun 70-an, 80-an itu ada halal bihalal, namanya halal bil halal keluarga besar Bulan Bintang. Itu yang hadir itu semua ex dari pendukung Masyumi yang masih hidup pada zaman itu. Saya masih mahasiswa pada itu juga hadir. Halal bihalal keluarga besar Bulan Bintang yang diolok-olok sebagai reuni dari keluarga besar Partai Masyumi. Nah, kita mewarisi spirit, semangat, cita-cita dari Partai Masyumi itu dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan politik sezaman pada zaman sekarang yang sudah jauh berbeda dengan situasi 15 tahun keberadaan Partai Masyumi pada tahun 1945, tahun 1960. Situasi kita sudah jauh berubah dan situasi kita jauh berbeda. Nah, ketika Masyumi bubar pada tahun 1960, ya, pendukung utama Masyumi yang disebut dengan anggota istimewa Masyumi, semula itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kemudian berkembang, ada masuk Persatuan Islam, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ada Matlaul Anwar, ada Jamiatul Wasliyah, ada Al-Ittihadiyah, ada Persatuan Ulama Seluruh Aceh, dan lain-lain organisasi. Tapi ketika Masyumi bubar tahun 1960, ya, partai ormas-ormas itu tetap hidup sendiri-sendiri. Ada NU sudah lebih dulu keluar dari Masyumi tahun 1952. Muhammadiyah kemudian jalan sendiri, Jamiatul Wasliyah juga begitu dan seterusnya. Sehingga ketika di era reformasi tahun 1998 ada kesempatan untuk mendirikan kembali partai-partai politik akibat perjuangan kita semua. Saya kebetulan pada waktu itu diminta oleh almarhum Presiden B.J. Habibie untuk mendraft rancangan undang-undang partai politik yang baru, menggantikan undang-undang partai politik orde baru yang hanya membatasi 3 parpol. Dan asas-asas dari yang saya bangun dalam, ya saya draft dalam undang-undang partai politik tahun 1998 itu masih sama dengan yang sekarang. Ya, walaupun ada perubahan-perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, tapi hakikatnya itu basisnya sama dengan tahun 1998 itu. Lalu kemudian kita mendirikan partai-partai dan berdirilah PBB ini. Nah, ketika PBB itu berdiri, ya, yang lain-lain juga berdiri. PKB berdiri. Dan PKB itu disupport habis oleh Nahdlatul Ulama. NU masih besar. Ya. Sedangkan Muhammadiyah, langsung maupun tidak langsung, itu mensupport berdirinya Partai Amanat Nasional, pimpinannya Pak Amin Rais. Dan dia tiba-tiba besar, karena memang sudah ada basis ormas pendukungnya. Sedangkan PBB berdiri, ya, tidak ada basis ormas pendukungnya, kecuali Dewan Dakwah. Ya. Dewan Dakwah itu sendiri hanyalah sebuah yayasan, bukan ormas. Ya. Yayasan. Ya. Yayasan itu tidak ada anggotanya, hanya ormas-ormas begitu saja. Dan sebagai ormas, ya, dia nggak bisa bergerak di bidang politik. Makanya saya juga kadang-kadang mengingatkan teman-teman di Dewan Dakwah, jangan terlalu banyak statement politik dikeluarkan, karena ini yayasan. Kalau yayasan terlalu banyak ikut ke politik, itu bisa dibubarin nanti, dan bisa repot kita semua. Dan karena itu memang kita tidak punya akar di bawah. Walaupun memang ada statement mendukung Partai Bulan Bintang, pada waktu itu datang dari Persatuan Islam di Bandung, dan kemudian muncul juga dari Al-Irsyad, ya, dan ada wakil Al-Irsyad duduk di Partai Bulan Bintang, saudara Abdul Rahman Saleh yang tadi disebutkan, kemudian juga dari Persis dan sebagainya. Jadi memang keadaan kita itu, kita mencari satu basis yang baru. Dan ideologi Partai Bulan Bintang itu, karena meneruskan ideologinya Masyumi, dia ideologinya modernis. Ya. Dan ketika dunia sudah mengalami satu perubahan, ya, modernisme Islam itu sudah menjadi ideologi yang umum, diterima oleh semua pihak.
Bahkan boleh dibilang Golkar itu juga menerima, ya partai-partai lain juga menerima modernisme Islam, Islam yang soft, Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai kemajemukan dan sebagainya dan sebagainya. Sementara dunia sudah mengalami perubahan, ya. Pergerakan politik Islam itu sudah makin mengarah kepada model yang sebaliknya, yang disebut dengan neo-konservatisme Islam, ataupun juga fundamentalism Islam, dan sebagainya. Di samping juga kita lihat politik dari negara-negara Barat, ya, itu bermain sangat canggih, ya, dengan rekayasa politik, pergerakan intelijen yang mereka lakukan, dengan opini yang mereka bentuk, ya. Inginnya negara-negara Barat yang namanya gerakan politik Islam itu adalah ekstremis, ya, teroris, dan sebagainya. Yang seperti kita ini tidak dihargai, ya, dianggap tidak ada, bahkan kalau perlu dihambat pergerakannya. Walaupun kita sendiri sebenarnya secara berpikir demokratis lebih dekat kepada pikiran Barat, ya. Tapi karena kita membawa Islam, ya, mereka juga tidak suka dengan model seperti kita. Jadi beda dengan tahun 50-an. Tahun 50-an itu partai-partai Islam moderat seperti Masyumi itu dekat sekali dengan negara-negara Barat, dekat sekali dengan Amerika Serikat. Pertama karena sikap anti komunisnya, yang kedua karena dukungan mereka yang besar kepada demokrasi. Makanya Amerika Serikat dan Eropa waktu itu mendukung Masyumi. Ya, begitu juga waktu PRRI, Amerika lebih cenderung kepada mensupport PRRI karena lebih dekat kepada pikirannya mereka. Tapi sekarang dianggap gerakan Islam itu adalah gerakan fundamentalis yang anti Barat, dan kita ini menjadi satu kelompok yang minoritas, dan itu yang berkembang sampai sekarang. Jadi tidak mudah, ya, saya sendiri menyadari, dan mungkin menjadi orang yang termasuk bulan-bulanan politik juga. Selalu dipotong jalur politiknya, selalu dihambat, jangan sampai muncul menjadi pemimpin, ya, karena sangat khawatir kita ini sangat Islam, anti Barat, dan mereka tidak ingin seperti itu. Yang mereka kehendaki yang pemimpin Islam yang apa namanya, garis keras, yang apa begitu, yang ya Amerika suka disupport terus mereka ini, ya, walaupun kemudian nanti di bulan-bulannya diberantamin, terus ditangkapin apa segala macam, ya. Semakin buruk keadaan image semacam itu, Barat semakin senang, dan di negeri kita juga tidak membawa kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. Jadi tidak terlalu mudah bagi kita untuk mengembangkan paham atau ideologi Islam yang moderat seperti yang dianut oleh Partai Bulan Bintang, yang akomodatif terhadap semua, menghargai kemajemukan, dan seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya kira selama Partai Bulan Bintang berdiri, ya, tidak pernah partai ini terlibat kerusuhan, tidak pernah partai ini membuat masalah dengan pemeluk agama lain, dan sebagainya. Begitupun pada waktu Pak Natsir menjadi Perdana Menteri, Masyumi, itu ada 5 orang non-Muslim di dalam kabinet Pak Natsir itu. Ada orang Katolik, ada orang Herman Yohanes, ya, bapak dari Hilmi Yohanes yang penyiar TV dulu itu. Kemudian ada apa namanya, Mr. Pelepesi, Protestan. Kemudian ada ada 4 orang, bahkan ada 1 tokoh kejawen, Mr. Woksonogoro, tokoh aliran kebatinan, itu menjadi Menteri Kehakiman pada masa kabinet Muhammad Natsir. Jadi terbuka. Zaman saya pun tidak ada komplain pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, seolah-olah saya menciptakan hukum itu hanya melindungi orang Islam, tidak melindungi yang lain. Ya, betul. Pembelaan saya terhadap masalah Papua, pembelaan saya terhadap masyarakat di Ambon, ya, menenangkan 2 kelompok yang bertikai. Begitu juga keterlibatan saya menyelesaikan konflik di Poso. Tidak ada orang Kristen merasa apa namanya khawatir apa, tidak. Dan saya ingat berapa 2-3 tahun yang lalu saya datang ke Ambon, dan saya lagi minum kopi di warung, ada orang tua bilang, "Bapak Pak Yusril." Ya, betul. Kenapa Pak? Saya bilang, "Saya ingat dulu waktu Ambon rusuh, ya, Bapak berjalan di tepi jalan sambil teriak-teriak, saya bilang, orang Kristen sini, orang Islam sini. Ya, Bapak tidak takut mati, Bapak bisa ditembak sama orang." Ya, saya bilang, saya juga bukan nggak takut mati, saya dikasih rompi aja sama polisi. Tapi kalau kasih rompi kan, kepala saya kan nggak pakai rompi, kepala saya kan bisa ditembak sama orang. Jadi, apa namanya, apa yang saya lakukan di Ambon pada waktu itu mirip yang dilakukan Pak Natsir pada waktu mengatasi RMS ketika dia jadi Perdana Menteri.
dia mengatakan ya orang Islam silakan masuk ke masjid, orang Kristen berlindung di gereja dan mereka aman. Lalu waktu zaman saya dibelah kota Ambon bagi sebelah sini Kristen, sebelah sini Islam. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang membuat orang khawatir karena kita bersikap adil kepada semua, proporsional, dan saya kira itulah ajaran Islam yang sebenarnya kita menghormati semuanya. Nah, memang di samping faktor-faktor politik seperti itu, kita juga menghadapi kenyataan masyarakat kita sudah jauh sekali berubah dibanding dengan tahun 1950-an ya. Orang pada waktu itu berpolitik itu pilihan hidup dan mati ya. Bapak saya cerita kepada saya, ketua cabang Partai Masyumi, katanya itu naik sepeda, di belakangnya itu kalau bahasa Melayu itu bilang keranjang tempang. Keranjang tempang itu keranjang dari rotan, ada dua sisi, bisa ditaruhkan di tempat sepeda di belakangnya itu. Di dalamnya itu ada gambar Masyumi, katanya pakai sagu kanji, dibikin lem, ditempelinlah gambar Masyumi. Pagi-pagi sudah hilang semua, dirobek semua orang PKI katanya. Jadi seperti itu. Ibu saya bercerita, katanya, saya kampanye tahun 55 itu ketika hamil kamu, katanya. Kamu tuh sedang hamil. Itulah ibu kampanye sebagai ketua muslimat pada zaman tahun 1955 itu. Jadi orang nggak pilihnya hidup mati. Milih PKI, kalau komunis, PNI, kalau nasionalis, milih Masyumi kalau Islam. Tinggal itu pilihannya. Tapi sekarang orang berpolitik ini akibat dari pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Politik itu main komando, politik itu main bayar. Ya. Dan ketika PBB berdiri, kita menghadapi kenyataan seperti itu. Ya, banyak juga pengurus partai kita di daerah-daerah, ya menjelang pemilu dulu tahun 99 apalagi saya harus datang. Sudah saya kirim benderanya. Benderanya tolong dipasang ya Pak. Oh ini Pak, perlu bambu untuk naikkan bendera. Oke, disediain bambunya. Pas kita cek, kok nggak dipasang benderanya? Tanya lagi, ongkos masangnya belum ada Pak. Sampai sebegitunya. Nah, itu zaman Golkar memang begitu. Semuanya dikasih duit, semuanya dibayar. Ya. Nah, jadi semangat juang sudah tidak seperti itu lagi. Dan pilihan politik kemudian menjadi sangat pragmatis. Ya. Orang ramai-ramai beribadat, bikin masjid di mana-mana, sembahyang rajin, puasa rajin. Tapi politik, ya pilihannya bisa mana-mana aja, begitu. Dan selalu tanya, ini apa untungnya buat kami? Nah, bayarnya berapa? Meskipun kita bina, ya, kita tetap sangat sulit. Ya. Saya pernah membina sebuah komplek perumahan, ya. Kira-kira perumahan jenis BTN begitulah, yang kelas menengah ke bawah. Itu kita bikinkan masjidnya, kita bikinkan madrasahnya di situ, kita bikin taman pengajian, ibu-ibu pun minta dibelikan baju seragam pengajian, sudah dibelikan, minta lagi dibelikan rebana, minta lagi dibelikan macam-macam. Semua kita penuhi. Anak-anak yang tidak mampu kita berikan sekolah, segala macam. Tapi ketika pemilu terjadi apa? PBB nggak sampai 10% di komplek itu. Yang 70% justru adalah PDIP. Dan calon terpilih dari situ adalah seorang keturunan Tionghoa. Jadi kita tanya, apa salahnya kita ya? Apa yang kita kurang bina ya? Ya. Rupanya, ya Bapak sih katanya, waktu mau nyoblos kita nggak dikasih apa-apa. Kita bilang dulu, selama 5 tahun ini memang kita nggak ngasih apa-apa. Nah, ibarat kata pepatah itu, ya panas setahun, ya itu luluh karena hujan sehari. Ya, seperti itu. Kita bina selama setahun. Ya, mungkin kalau setahun itu kalau dihitung-hitung barangkali satu orang dapat 1 juta lah barangkali ya sekomplek itu. Tapi tidak ada artinya pada hari H pemilu dikasih 50.000 pindah semua suara ke pihak sana. Itu kenyataan politik yang kita hadapi dan sangat berat. Ya. Selalu Partai Bulan Bintang itu menghadapi masalah pendanaan. Selalu ada kesulitan di bidang ini. Ya. Kesulitan pendanaan. Kita memang sudah komit, kita tidak pernah mau korupsi dan itu terjadi sama kita. Kita nggak mau. Dan karena kita selalu kesulitan keuangan, maka partai kita mengalami kesulitan dalam bergerak. Di samping juga inkonsistensi daripada pengurus-pengurus kita juga, lalu kemudian ya, pindah ke partai lain atau segala macam. Ya, sudah 2 kali jadi bupati,
jadi anggota DPR, jadi bupati 2 kali, kita support habis. Ya. Begitu ini selesai jadi bupati 2 kali kan udah nggak bisa lagi dong jadi bupati. Kita mau calonin anggota DPR lagi kan nggak bisa. Kita udah nggak mau. Dia udah pernah jadi anggota DPR. Tiba-tiba masuk ke partai lain. Itu terjadi juga di partai lain. Jadi idealisme sudah jauh berkurang, berbeda. Ya uang kita nggak punya, dan situasi politik masyarakat seperti ini, dan secara internasional tidak dikehendaki partai modernis seperti PBB ini menjadi partai yang kuat. Ya. Mungkin juga secara pribadi orang seperti saya ya susah untuk bisa maju ya, karena ya dianggap ya mungkin terlalu nggak bisa didikte sama negara-negara barat. Seperti yang dulu, bagaimana mereka mendikte saya untuk menangkap Abu Bakar Bashir dan segala macam, mendikte saya untuk membuat undang-undang terorisme, membuat seperti Guantanamo. Saya nggak mau, sedikit pun saya nggak mau ikuti. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang terjadi juga, karena pemerintah itu bisa juga jadi alat kepentingan dari kekuatan-kekuatan lain. Ya. Kita lihatlah sekarang misalnya soal obat, soal vaksin, dan lain-lain. Ya, itu sudah lama itu kecurigaan orang kepada WHO itu didikte oleh pengusaha-pengusaha besar di bidang farmasi, kedokteran. Begitu juga Badan POM sudah ada juga isu POM kita itu seolah-olah jadi alat kepentingannya importir obat dan segala macam. Jadi itu hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari, mula-mula kita itu berusaha untuk disuap dengan uang, dengan apa segala macam. Kalau itu juga nggak bisa, mereka bisa merekayasa. Diciptakanlah macam-macam supaya kita itu jelek namanya, rusak namanya, dan segala macam. Saya sendiri sudah mengalami hal seperti itu. Ya, jadi bagaimana seorang menteri sekretaris negara, tapi oleh presiden itu intel dikerahkan supaya mengamati menteri sekretaris negara, kan jadi aneh gitu kan. Tapi itu terjadi. Bagaimana kemudian direkayasa supaya saya jadi tersangka ya. Cuman ya kita nggak bisa kal juga. Orang kalau ngerjain kita kerjain juga. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya seperti itu. Jadi kalau ini kita lawan. Jadi saya kira ini semua menjadi pelajaran, menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak mudah kita mengurusi partai ini, dan tidak banyak berharap kita akan dapat jabatan-jabatan di partai ini. Tapi saya berharap idealisme itu tetap ada pada diri kita masing-masing, dan karena itu mudah-mudahan partai ini tetap eksis, tetap ada. Dan sebenarnya orang seperti saya udah jangan lama lagi sebenarnya ngurus partai ini, udah terlalu lama sejak berdiri sampai sekarang. Jadi jangan sampai nanti kita juga dianggap gagal melakukan kaderisasi dalam partai kita ini. Karena itu saya berharap semoga ya di waktu-waktu yang muktamar akan datang, sudahlah diberi kesempatan yang mudah-mudahan yang lebih muda usianya untuk memimpin partai kita ini, jangan tergantung lagi kepada beberapa orang. Saya ingin kembali mengatakan bahwa yang saya khawatirkan dalam hidup ini adalah ya, ketika masih hidup dikultuskan orang, ketika sudah mati kuburannya dikeramatkan orang. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi sebabnya kultusnya luar biasa ya, udah mati pun dikeramatin orang pula kuburannya. Jadi kita rasional saja, dan saya berterima kasih kepada Anda semua yang tetap menyertai Partai Bulan Bintang, dan saya ucapkan selamat juga kepada rekan-rekan yang baru bergabung ke Partai Bulan Bintang. Dr. Syarifuddin tadi disebutkan namanya, ada Pak Norman Zainal, Pak Jenderal Purnawirawan Tatang, ada Dr. Fahri Bahmid yang sekarang jadi Ketua Mahkamah Partai dan baru bergabung ke partai kita. Dan kita harapkan ya ada semangat baru, ada kepemimpinan baru dalam partai kita ini, dan juga beberapa artis ya, kawan-kawan kita yang juga bergabung ke Partai Bulan Bintang. Kita ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung ya. Dan ya seperti inilah keadaan Partai Bulan Bintang. Tapi mudah-mudahan idealisme itu tidak hilang dari kita semuanya. Akhirnya saya ucapkan selamat milad ke-23 kepada keluarga besar Bulan Bintang, dan tetaplah sabar, jaga kesehatan, dan tetaplah kita junjung tinggi idealisme dalam perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.